Halo sahabat kaca film, bertemu lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Love Reset yang dirilis pada tahun 2023 dan disutradarai oleh Nam Dae-jung. Yuk simak alur ceritanya guys. Diawali dengan pria yang bernama Jung Yul yang sedang minum-minum bersama kedua temannya. Rupanya di hari itu pula mantannya menikah dengan orang lain yang baru ia kenal dalam waktu 2 bulan. Padahal sang mantan telah berpacaran dengan Jung Yul selama 6 tahun. Sebenarnya Jung Yul belum sepenuhnya melupakan sang mantan. Kedua temannya sebenarnya sudah mengingatkan Jung Yul untuk tidak mudah putus begitu saja, apalagi mantannya adalah anak dari keluarga kaya raya. Jung Yul berniat menculik mantannya di hari pernikahan, namun beberapa saat sang mantan yang bernama Nara tiba-tiba menghampiri Jung Yul di bar. Jung Yul pun menjelaskan keinginannya. Jung Yul pergi menemui ibunya Nara. Tentu saja ibu Nara sangat penasaran laki-laki seperti apa yang bisa membuat putrinya kabur dari pernikahan dan membuat malu keluarga. Sang ibu menanyakan tentang pekerjaan Jung Yul. Jung Yul sebenarnya masih kuliah jurusan hukum dan belum bekerja. Ibunya juga menanyakan berapa tabungan yang dimiliki Jung Yul. Namun ia tidak mempunyai tabungan sedikit pun. Dan tak disangka ibunya Nara telah memberikan uang dan memberikan tempat tinggal untuk ditinggali. Ya, ibunya Nara telah merestui hubungannya. Namun Jung Yul harus membujuk ayahnya Nara yang berprofesi sebagai jenderal. Jung Yul pun menunjukkan keseriusannya. Ia berlutut meminta restu, namun sang ayah belum menerima karena ia sangat mencintai putrinya. Namun tiba-tiba Nara berkata bahwa ia sangat mencintai Jung Yul daripada ayahnya, sehingga hal itulah membuat ayahnya Nara marah dan menarik sebuah senjata dan ingin menembak Jung Yul. Beberapa minggu telah berlalu, mereka pun direstui dan melangsungkan pernikahan. Pernikahan hanya dihadiri oleh pihak keluarga saja. Beberapa bulan telah berlalu, pernikahan tidak berjalan mulus. Pernikahan sangat kacau dan mereka saling serang dan saling menghina satu sama lain. Nara bekerja sebagai produser film. Nara mengkritik salah satu sutradara karena telah mengubah skrip tanpa diskusi. Sang sutradara juga mengatakan kenapa tidak mengangkat kisah dari pernikahannya saja, karena bisa menginspirasi semua orang. Sutradara menganggap pernikahan yang dijalani Nara sangatlah romantis. Sementara Jung Yul sudah lulus kuliah dan bekerja di salah satu firma hukum. Di malam harinya, Nara makan ramen dan menggunakan sertifikat hukum milik Jung Yul sebagai alas panci. Sesampainya di rumah, Jung Yul pun sangat marah. Ditambah lagi saat ia ingin minum di kulkas tidak ada air, yang ada hanya alkohol. Nara tidak menghiraukannya dan menggunakan earphone agar tidak mendengarkan Jung Yul marah-marah. Lalu ia santai menikmati ramennya. Dikarenakan rumah tangga mereka semakin buruk dan sudah berada di ujung tanduk, mereka pun pergi ke pengadilan untuk bercerai. Hakim mengatakan mengapa mereka ingin bercerai, bukannya kisah rumah tangga mereka sangat romantis, namun mereka mengatakan cinta sudah berubah menjadi benci dan kesal. Hakim juga bertanya, kapan rasa benci itu mulai tumbuh? Nara menjawab, ia telah membenci Jung Yul sejak awal mempersiapkan pernikahan. Beberapa minggu sebelumnya, Nara bertemu dengan kedua temannya. Di sana Nara bercerita, ia telah membenci Jung Yul saat persiapan pernikahan. Saat itu Jung Yul mengatakan bahwa apartemen yang akan ditinggali terlalu besar bagi mereka kedua.
Jungyul berkata akan mengurus semua biaya rumah tangga dan fasilitas yang diberikan ibunya Nara, dianggap hutang dan akan ia bayar. Sementara lain, Jungyul bercerita kepada temannya pengalaman bulan madu di Swiss, dan Nara tidak ingin meninggalkan kamar hotel karena Nara menganggap traveling berbeda dengan tour. Menurutnya, traveling digunakan untuk bersantai-santai, jadi mereka berdiam saja di hotel tanpa kemana-mana. Saat makan bersama, Jungyul mengatakan kepada Nara bahwa adik dari temannya akan menikah, sehingga Jungyul ingin meminjam uang Nara untuk membelikan kado pernikahan. Sementara itu, Nara mengatakan mengapa Jungyul peduli dengan orang lain, padahal ia adalah seorang pengangguran. Sejak saat itu mereka membahas mengenai keuangan. Jungyul selalu menjawab bahwa ia hanyalah seorang pengangguran. Di persidangan, Jungyul mengatakan bahwa Nara terakhir kaya sehingga tidak akan memahami orang miskin seperti dirinya. Sementara Nara mengatakan bahwa meskipun ia terlahir kaya, ia bisa menjalani hidup sederhana, bahkan ia selalu mengerjakan pekerjaan rumah. Akan tetapi ibu mertuanya selalu menegur dan menganggap Nara tidak bisa apa-apa karena terlahir dari keluarga kaya dan membuat Nara kesal. Jungyul mengatakan bahwa Nara adalah wanita yang jorok. Tak terima aibnya dibongkar, Nara pun berkata bahwa selama pernikahan Jungyul telah berselingkuh darinya. Jungyul menyangkal tuduhan tersebut dan berkata bahwa wanita tersebut adalah juniornya yang selalu menggoda Jungyul. Padahal kenyataannya Jungyul lah yang menggoda wanita itu duluan. Jungyul menuduh balik bahwa Nara lah yang sudah berselingkuh dengan rekan kerjanya. Padahal saat itu Nara sedang menceritakan kekesalan dalam rumah tangganya kepada salah satu sutradara. Jungyul juga mengatakan bahwa selama pernikahan Jungyul selalu mengalami kesialan saat akan ujian hukum. Suatu malam Jungyul sedang tidur pulas karena keesokan harinya akan ujian hukum, di mana ujian tersebut adalah ujian terakhir agar bisa menjadi pengacara. Namun tiba-tiba Nara pulang dalam keadaan mabuk dan mengganggu tidurnya, sehingga Jungyul memutuskan tidur di ruang tamu. Saat bangun ia melihat kumpulan asap di dalam rumah. Ternyata Nara sedang memasak sup dan ditinggal semalaman. Jungyul juga berkata ia ingin menjadi ahli hukum untuk membuat Nara bahagia. Tidak terima dengan pernyataan Jungyul, Nara mengaku telah mengalami penderitaan selama menikah dengannya dan tidak akan menyia-nyiakan hidupnya demi Jungyul. Hakim bertanya apakah mereka berdua benar-benar ingin bercerai dan mereka menjawab ya. Hakim memberi waktu 30 hari sebagai pertimbangan untuk bercerai atau tidak. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, mereka kembali bertengkar dan membuat Jungyul tidak fokus sehingga terjadilah kecelakaan. Mereka berdua pun dirawat di salah satu rumah sakit. Namun di sana mereka tidak mengenali keluarga masing-masing. Dokter mengatakan mereka berdua mengalami hilang ingatan. 입원하면서 경과를 지켜보시죠. 증상을 보이는 기억상실증입니다. 사라진 상태입니다. Di sisi lain, seorang perawat memberitahu bahwa Jungyul dan Nara adalah sepasang suami istri. Hal itu membuat Jungyul bahagia karena menikahi wanita yang sangat cantik. Berbeda dengan Nara karena itu adalah kesalahan terbesar yang ia lakukan dalam hidupnya karena harus menikah dengan pria yang bukan kriteria Nara. Saat Jungyul sedang duduk di taman, kepalanya mengalami pukulan bola bisbol. Ternyata sang ibu melempar bola ke kepala Jungyul agar ia mengingat kembali kejadian sebelumnya. Namun ternyata usahanya tidak berhasil. Jungyul mengatakan di HP-nya ada pengingat di tanggal 25 dan mengatakan bahwa mungkin saja tanggal itu adalah anniversary pernikahan mereka.
Namun sang adik Jonghyul mengatakan bahwa tanggal 25 itu adalah hari perceraian mereka. Pengadilan memberi waktu 30 hari untuk berunding. Dokter memperbolehkan Nara dan Jonghyul pulang dan menyarankan Nara dan Jonghyul tidur serumah agar ingatan mereka kembali. Dengan terpaksa, ibunya Nara dan ibunya Jonghyul menyetujuinya demi kebaikan anak mereka, dan sang adik Jonghyul ditugaskan untuk mengawasi mereka berdua agar tidak saling jatuh cinta kembali karena perceraian harus terlaksana. Sesampainya di rumah, mereka terkejut karena melihat rumah berantakan. Sujung mengira itu semua ulah Jonghyul, padahal kekacauan itu disebabkan oleh Nara sendiri, sementara Jonghyul menjadi pria yang penurut. Saat mereka bertiga sedang makan bersama, Nami mengingatkan alasan Nara dan Jonghyul tinggal bersama adalah untuk mengingatkan betapa mengerikan rumah tangga yang mereka jalani. 20 hari lagi menuju sidang perceraian. Gibai menceritakan pertemuan pertama antara Nara dan Jonghyul. Jonghyul pergi ke sebuah bar. Di sana, anehnya Jonghyul malah fokus belajar. Setelahnya, Jonghyul meminta pelayan untuk meminta tagihan, namun tiba-tiba sang pelayan adalah temannya, yakni Giba. Di sana Gibai mengira Jonghyul membutuhkan seorang teman. Akhirnya Gibai memilih teman wanita secara acak yang tak lain adalah Nara. Setelahnya Nara tersedak makanan dan Jonghyul membawa Nara ke rumah sakit. Saat diperiksa oleh dokter, Nara merasakan jatuh cinta pada dokter tersebut. Hingga akhirnya mereka berdua pacaran selama 2 bulan. Suatu saat Jonghyul melihat Nara di pertandingan baseball setelah diselingkuhin. Saat pertandingan selesai, Jonghyul memberikan Nara bola baseball dan mengajak Nara untuk menonton pertandingan baseball berdua di lain hari. Hari ke-15 menuju perceraian, orang tuanya mengajak mereka berdua ke tempat terapi hipnotis dengan tujuan untuk mengingat permusuhan mereka. Di sana, Jonghyul mengingat sepenggal ingatannya, yakni kejadian kebakaran saat Jonghyul akan mengikuti ujian hukum. Di sisi lain, Nara menambahkan bahwa ia memasak bubur kubis untuk Jonghyul karena Jonghyul menderita sindrom usus besar, namun Nara tertidur. Setelah hipnotis selesai, Jonghyul meminta maaf kepada Nara karena ia tidak mengetahui bahwa Nara memasak sarapan sebelum ujian hukum. Kondisi itu membuat mereka semakin dekat, dan rencana ibu mereka untuk menjauhkan anak-anaknya pun gagal total. Dokter menyarankan agar Nara dan Jonghyul kembali pergi untuk bekerja, karena mungkin saja lingkungan pekerjaan bisa membuat ingatan mereka kembali. Sesampainya di kantor, Jonghyul mengira seorang petugas kebersihan adalah atasannya. Tentu saja kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh sang OB untuk mengerjai Jonghyul. Saat sang bos yang asli datang, ia memberitahu agar Jonghyul mengambil cuti karena alasan kesehatan. Di rumah, Jonghyul memikirkan mengapa ia harus bercerai dengan Nara sambil curi-curi pandang melirik Nara. Nara yang menyadarinya pun menganggap Jonghyul lucu. Nara dan Jonghyul pergi menemui dokter. Dokter menyarankan agar mereka berdua tidur bersama supaya ingatan mereka kembali. Tentunya hal tersebut membuat Jonghyul senang. Keesokan harinya, mereka pergi untuk menonton pertandingan baseball, tapi mereka pergi masing-masing agar sang adik yakni Yami tidak curiga. Di tempat baseball, Jonghyul mengatakan, bagaimana jika ingatan mereka benar-benar tidak kembali? Apabila ingatan tidak kembali, apakah Nara mau memulai semua dari awal lagi? Belum juga dijawab oleh Nara, tiba-tiba datang seorang petugas dan menyuruh mereka pergi dari sana. Pada malam hari terjadilah hujan. Di sana Nara mengingat senyuman Jonghyul saat pertama kali bertemu dan membuat Nara jatuh cinta kembali. Setelahnya mereka pergi ke kafe milik Gibai untuk berteduh. Di sana Gibai menceritakan pengalaman ia yang hampir bercerai sebanyak 2 kali.
Bagi Gibai, perceraian sangat rumit karena banyak yang harus diurus, mulai dari bagi harta dan konsultasi. Setelahnya mereka tidur bersama dan berujung menginap semalam di kafe milik Gibai. Keesokan harinya, Nami memberitahu ibunya bahwa semalam Nara dan Jongyul tidak pulang ke rumah. Tak selang lama, Nara pulang ke rumah bersama temannya, lalu disusul Jongyul yang membawa teman-temannya juga. Mereka beralasan bahwa semalam tidak pulang ke rumah karena mereka menghabiskan waktu bersama temannya masing-masing. 5 hari menuju sidang perceraian, Nara dan Jongyul seperti biasa melakukan aktivitas layaknya suami istri. Beberapa saat sang adik pulang dan melihat Nara dan Jongyul sedang berduaan. Ia berniat melaporkan kepada ibunya, namun Jongyul terpeleset bola bisbol. Setelahnya ia berusaha menyogok adiknya dan menyuruh adiknya pergi berbelanja. Beberapa saat Jongyul pingsan. Saat di rumah sakit, temannya memberitahu Jongyul bahwa Nara selalu menangis dan mencemaskan keadaan Jongyul. Namun respon Jongyul sedikit berbeda dari biasanya. Di dalam mobil, ibunya Nara akan membawa Nara pindah ke luar negeri setelah bercerai. Namun Nara meminta waktu sampai ingatannya kembali. Akan tetapi itu semua ditolak oleh ibunya. Malam harinya Nara bertemu dengan Jongyul, namun reaksi Jongyul biasa saja. Di sana Nara menyadari bahwa ingatan Jongyul telah kembali. Hari perceraian pun tiba. Di sana Jongyul sangat senang karena bisa benar-benar cerai dengan Nara. Namun di sisi lain Nara merasa sedih dan terluka. Sesampainya di rumah, Jongyul memegang bola bisbol milik Nara dengan harapan ingatan mereka tidak akan pernah kembali. Jongyul kembali teringat mereka baru saja kehilangan ingatan dan bersikap manis seperti Jongyul yang mengajak menonton bola bisbol dan memulai dari awal meskipun ingatannya tidak kembali. Di sisi lain, Nara mengamasi barangnya untuk pindah ke luar negeri dengan hati yang sangat sedih. Jongyul meminta teman-temannya untuk beres-beres pindahan karena apartemen tersebut milik ibunya Nara. Tak selang lama, ibunya Nara datang dan memberitahu agar Jongyul segera pergi sebelum pukul 20 lebih 20 menit, di mana Nara akan terbang di jam tersebut di Bandara Incheon. Sebenarnya itu adalah kode dari ibunya Nara agar Jongyul menyusul Nara, akan tetapi Jongyul tidak menyadarinya. Teman-temannya menyarankan agar Jongyul mengantar Nara ke bandara. Jongyul merasa telah terlambat, apalagi perceraian telah disepakati kedua pihak. Temannya juga mengatakan agar segera mengurus dokumen perceraian dan melaporkan ke distrik dan membutuhkan waktu 3 bulan agar perceraian sah, dimana sebenarnya Jongyul masih ada kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya. Jongyul pun segera pergi sebelum ia kehilangan Nara. Nara dan teman-temannya melakukan perpisahan. Tak selang lama, Jongyul tiba di depan Nara. Ia meminta maaf dan mengatakan ia pernah membaca sebuah pepatah bahwa perpisahan terjadi karena kenangan buruk lebih besar daripada kenangan baik. Jongyul mengira karena itulah mereka berdua bercerai. Akan tetapi, Jongyul lupa akan perasaannya yang sangat mencintai Nara. Di sana, Nara memakai earphone sehingga tidak mendengar perkataan Jongyul. Namun Nara langsung pamit dan pergi sebelum Jongyul mengulangi ucapannya. Dan akhirnya Jongyul harus pergi dengan perasaan sedih.
Tiba-tiba Nara kembali. Ia merasa tidak adil. Jonghyun pasti menceraikannya karena kenangan buruk lebih banyak daripada kenangan baik. Padahal yang ada dalam ingatannya saat ini adalah kenangan baik. Seharusnya Jonghyun menunggunya hingga mengingat kenangan buruk untuk bercerai, dan Nara akan memberi keputusan setelah 3 bulan. Jonghyun bicara bahwa itulah yang ia ucapkan sebelumnya, dan akhirnya mereka pun kembali berbaikan dan memilih untuk memperbaiki hubungannya yang bahagia. Dan film pun telah berakhir. Pemirsa, itulah alur cerita dari film Reset Love. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye bye.